Di aspek aksesibilitas itu aspek keterjangkauan, ya. Nah, ini biasanya kita kaitkan dengan misalnya boleh kita kaitkan dengan aspek jarak juga, ya. Faktor jarak tadi kita bisa kaitkan, lalu kita bisa kaitkan dengan keterjangkauan wilayah, bisa juga keterjangkauan ekonomi juga kita bisa bahas dalam aspek aksesibilitas ini. Ya, lalu aspek berikutnya adalah aspek aglomerasi. Jadi agglomerate bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya, ya. Agglomerate itu artinya bergerombol, ya, bergerombol. Jadi maksudnya apa? Maksudnya dalam ilmu geografi ini membahas mengenai satu fenomena, ya, fenomena pengelompokan atau penggerombolan, ya. Jadi aglomerasi itu mengelompok. Nah, misalnya gimana? Misalnya gini. Biasanya kalau petani gitu, ya. Petani biasanya hidupnya di mana? Di kota atau di desa? Petani di desa, betul sekali. Jadi petani-petani akan menggerombol di desa, gitu kan. Terus misalnya apa lagi? Misalnya ini, eh, penggerombolan itu bisa berdasarkan pekerjaan, bisa, ya, mata pencariannya bisa, bisa juga berdasarkan status ekonominya, ya, status ekonominya. Nah, misalnya apa ini? Misalnya gini, orang-orang yang kaya gitu, ya, orang-orang yang kaya mereka akan menempati perumahan yang elit gitu kan. Ya, nggak tahu di tempat anda menjumpai nggak ada perumahan yang elit, ya. Jadi mereka yang secara status ekonominya tinggi, ya, mereka akan menggerombol, ya, mereka akan hidup menggerombol di satu tempat tertentu gitu, ya. Kalau di Semarang, kebetulan saya orang Semarang, ya, itu ada satu wilayah yang tempat tinggal, ya. Nah, itu biasanya tempat tinggalnya itu untuk orang-orang kaya itu di daerah Candi, ya. Ya, perumahan Candi Semarang itu jadi salah satu tempat lokasi, ya, orang-orang kaya di Semarang, ya, mereka tinggal di daerah Candi. Nah, itu jadi aspek aglomerasi itu seperti itu, ya, menggerombol. Lalu aspek berikutnya adalah aspek fisik. Nah, aspek fisik sebetulnya terkait juga dengan tadi, ya, unsur fisik. Ya, terkait dengan unsur fisik. Jadi apa saja yang secara fisik kita bisa lihat. Ya, misalnya kayak kemiringan lereng gunung seperti apa gitu kan. Lalu bisa kita lihat juga gejala-gejala alam yang terjadi, ya, misalnya ada erosi, ada banjir, ada gempa, ada tanah longsor. Nah, pokoknya aspek fisik ini adalah hal-hal yang kita bisa jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, ini adalah 5 aspek yang dipelajari dalam ilmu geografi. Ya, oke, ini Mbak Eka menambahkan ini, ya, misalnya di Tangerang, ya. Di Tangerang itu di perumahan Sumarekon, ya, itu terkenal, itu saya sering dengar juga. Itu tempat berkumpulnya orang-orang berstatus ekonomi tinggi gitu, ya. Nah, itu tadi konsep apa aspek yang aglomerasi, ya. Oke, sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas atau ada hal lain yang mau ditanyakan, boleh, ya. Oke, kalau tidak ada atau nanti misal kalau ada pertanyaan, ya, misalnya perumahan PNS, ya, boleh juga, ya, perumahan PNS. Jadi kan kalau PNS itu kan biasanya mereka disediakan rumah khusus gitu, ya, biasanya seperti itu.
Nah, jadi mereka menggerombol di perumahan tersebut, ya, itu aglomerasi. Oke, ada pertanyaan nggak? Oh ya, jadi kalau misalnya nih, sekarang mungkin nggak ada pertanyaan. Nanti ketika Anda ngerjain tugas atau Anda lagi baca-baca, ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Ya, nah kalau Anda bertanya tentang pelajaran, silahkan diposting di grup. Jadi jangan inbox. Ya. Ini kalau Anda inbox ke saya, kasihan temennya yang lain gitu kan. Mungkin temennya yang lain juga pertanyaannya sama gitu kan. Jadi kita sama-sama belajar. Jadi kalau Anda ada pertanyaan, silakan di posting di grup. Nah, itu fungsinya kita punya grup Facebook. Jadi untuk bertanya, untuk berkonsultasi juga boleh ya. Oke. Ada pertanyaan mengenai materi kita malam hari ini? Jadi kalau tips dari saya ya, jadi kalau geografi itu Anda harus banyak-banyak membaca sih ya. Harus rajin membaca. Jadi soalnya ini lebih ke banyak teorinya gitu kan, banyak teorinya. Jadi jangan malas baca modul gitu kan. Lalu untuk menambah wawasan, Anda boleh juga cari informasi di internet gitu kan. Nah, biasanya kalau kita cari informasi di internet itu lebih update ya. Lebih update kan, karena setiap hari diperbarui terus. Jadi boleh juga ya Anda belajar di lewat dunia maya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada ditanyakan, saya mau sampaikan mengenai besok minggu ya. Besok minggu kan ada TTM di KDI ya. Untuk bahasa Inggris sih sebetulnya sih ya, bukan geografi. Jadi nanti agenda kita hari Minggu itu pada saat TTM adalah UTS. Ada ujian tengah semester ya. Ujian tengah semester nanti akan saya buatkan soal ya. Nanti Anda kerjakan di tempat. Ya, usahakan bisa hadir semua ya, usahakan. Nanti Mbak Eka ya sebagai ketua kelas bisa mengajak teman-teman yang lain, yuk datang yuk ya, datang semua yuk ke TTM gitu kan. Kompakan misal janjian bajunya warna merah atau apa gitu ya, boleh ya Anda datang ya pada saat TTM nanti, kan nanti bisa ketemu langsung, enak ya. Saya juga senang kalau bisa ketemu teman-teman di sini, nanti bisa ini Mbak Dona itu ternyata seperti ini ya, cantik gitu kan. Ternyata Mbak Susanti kayak gini orangnya gitu kan. Jadi enak sekali kan. Nah, nanti silakan janjian sendiri ya untuk bajunya ya. Mbak Dona mungkin bisa mengkoordinasi ya. Bajunya warna ungu gitu ya. Kita kompakan warna ungu semua gitu kan. Angkatan 4 warna ungu semua. Boleh ya. Oke, itu aja mungkin yang mau saya sampaikan ya untuk malam hari ini ya. Itu aja, nanti kita ketemu lagi berarti nanti untuk pakaian Anda silakan bahas sendiri ya. Anda bahas sendiri pakaian. Nanti kita ketemu lagi itu untuk pelajaran geografi tanggal 31 Desember ya, akhir tahun. Nah, agendanya adalah UTS. Ya, agendanya adalah UTS. Jadi pada tanggal 31 Desember nanti akan saya bagikan soalnya. Ya, kalau geografi itu kan kita nggak ada TTM ya. Jadi untuk soalnya soal UTS ya dalam bentuk online. Dalam bentuk online. Nanti silakan Anda kerjakan masing-masing.
Oh ya, jangan lupa besok TTM itu tugas satunya silakan dibawa ya, yang membuat ringkasan itu. Iya, heeh. Tugas geografi yang pertama sebetulnya ini untuk menggantikan pertemuan yang pertama bulan lalu ya. Saya kan tidak bisa ngajar, lagi sakit. Anda bawa, saya cuma mau lihat aja sih ya, nggak saya pack gitu, nggak saya ambil. Nanti saya lihat aja ringkasannya seperti apa. Tapi pastilah saya kasih poin ya, saya kasih poin. Nanti saya kembalikan langsung. Ya, setelah itu jangan dibuang ya. Ringkasannya jangan dibuang, disimpan ya. Anda simpan ringkasannya. Nanti ini sangat berguna ya untuk nanti ketika Anda menghadapi ujian itu kan, kalau kita belajar dari ringkasan itu lebih enak gitu kan. Ya, oke, gitu aja deh yang mau saya sampaikan. eh ada yang mau ditanyakan sebelum kelasnya diakhiri? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, atau nanti Anda kalau ada mau tanya silakan diposting di grup aja. Jangan lupa Sabtu kita ketemu lagi loh ya. Sabtu kita ketemu lagi. Kita akan belajar bahasa Inggris. Ya, kita akan lanjutkan materi. Sorry. Besok bahasa Inggrisnya agendanya kan tugas ya. Ya, agendanya kan tugas, ya kan? Jadi aktivitasnya adalah tugas. Jadi besok Sabtu saya akan berikan tugas. Ya, nanti Anda kerjakan tugasnya. Ya mungkin baru bisa dikumpulkan minggunya lah. Ya, minggunya baru bisa dikumpulkan. Oke, itu aja. Thank you very much for tonight. Okay, see you next time. Okay, bye bye.